Ya, tadi habis ikutin ibu seharian, sekarang mau ngisi perut dan ini ke sentra ayam panggang yang katanya terkenal di sini. Dipanggilnya Ini favoritnya Bu Rifah. Alhamdulillah. Ibu, ini tadi Ibu cerita saya dengar agak nguping dikit 15 menit masaknya. Ya, 15 menit. Oh. Ya, cepet sih. Kan ayam apinya terlalu besar, Mas. Pakai kayu ini. Iya. Sejak tahun berapa, Bu? 88, Mas. Ini sudah. Keliling, Mas. Kemarin sepeda unta itu sepedanya nggak boleh dijual sama pelanggan Ya kayak. iyalah, nggih. Buat kenang-kenangan ya, Bu ya? Iya, iya, sepeda unta. Sekarang karyawannya 30. 30, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, nggih. Oke, nanti saya mau cobain ini ya, Bu ya. Iya, iya. Ini kalau bumbunya bumbu apa? Itu yang bumbu rujak pedes manis. Manis. Kalau yang putih itu bumbu gurih, asem, uyah asem. Oh. Rasanya asin gurih. Asin gurih. Yang pakai itu lodoh, nanti ada yang pakai Oh, kuah. lodoh, Ada lodoh. Berapa menu berarti berapa? Tiga. Berapa ya? rasa? Tiga. Tiga rasa, tiga Paling rasa. kata peminat Yang minat yang ini. ini rujak. Pertama Rujak. kali yang ini jualan Nggih, keliling bumbu saya. rujak, Iya, nggih. bumbu rujak. Baru ngeliat gini aja saya ngiler nih, Bu. Jangan dong. Kalau gitu langsung kita bisa makan ya, Bu ya? Iya. Wah, ini apa Mbak rasanya, Mbak? Ayam roti. Oh, yang Oh, rujak. Coba yang rujak dong, bumbu rujak. Ini baru bumbunya aja udah kerasa banget enak. Tapi empuk. Susah loh ayam kampung empuk itu. Ini loh ini apa? Ayamnya kan ayam kampung. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah, ya. Gimana pendapatnya Ibu? 1 sampai 10 rate-nya? Kalau saya 8,5. Iya, saya 9 lah. Kalau Wih, ini dia lebih 9. tinggi. Iya. Tapi saya penasaran sama ini dan ini, tapi nanti kita bungkus aja ya Bu ya. Kita nyantai-nyantai dulu, yang penting sudah terisi. Ini kebayang jadi seorang gubernur Jawa Timur. Saya baru ngikutin setengah hari. Sudah capeknya minta ampun. Ini gimana? Wah, Ibu biasa untuk aja. ngisi me time itu gimana sih Bu? Kan variatif ya. Kalau tadi misalnya pagi upacara, setelah itu kita ke pasar. Kan saya rasa different situation gitu ya. Saya rasa pasti akan memberikan resonansi tersendiri. Setelah itu kuliner berbeda lagi. Di sini kita mau ke Bakorwil berbeda lagi. Jadi kalau kita tidak pada event yang monoton gitu, rasanya kita bisa menikmati. Nggak jenuh-jenuh ya? Nggak. Tapi pernah nggak Bu pengen gitu nanti naik gunung lagi? Ini kan saya dengar Ibu hobinya sesuatu yang outdoor, naik gunung. Naik gunung sih, tapi ya pinggir-pinggirnya, kaki-kaki. Terakhir kapan? Sampai bener-bener puncak yang wah gitu? Udah lama sih. Udah lama sekali ya? Biar nggak ada lalat. Tapi dari Tantangannya semua beda. gunung yang pernah Ibu daki, mana yang paling favorit? Bukan favorit saya rasa, yang paling memorable yaitu Semeru. Kenapa sih? Semeru. Karena saya ketemu dengan penghuni Semeru, saya masih bersyukur ketemu dengan harimau Semeru. Mungkin ya tahun 90-an juga udah nggak ada Sebentar, ya. ini harimau. Harimau. Itu gimana Saya itu ceritanya, kan Bu? suka potong kompas. Iya. Ya kalau potong kompas itu kan orang mestinya itu gunung itu kan tidak begini muter. Kalau potong kompas itu berarti naik begini. Nah tiba-tiba saya lihat ada gundukan. Gundukan saya lihat, waduh itu harimau lagi bersama anak-anaknya, mungkin 4-5 anak gitu ya. Wah, ya sendirian kan, ya sudah saya harus mundur pelan, tidak boleh kedengaran langkah saya. Iya. Kalau langkah saya itu kedengaran, bisa bangun, bisa berabe, bisa pulang tinggal nama, aja bayangkan. Bu, Ya. kalau kita sambung-sambungin cocokologi, ada nggak pengalaman atau pelajaran selama Ibu punya hobi mendaki dengan bidang politik yang sekarang Ibu geluti? Kan, kalau pendaki itu nggak boleh ego. Nah kalau politikus itu Ya, gimana? I'm not a good politician. Jadi ya Masih terus belajar? saya bukan politisi yang baik itu, maksud saya ya kalau saya melihat ini kompetisinya bagaimana saya insya Allah tetap pada koridor-koridor biasa aja gitu. Stay on the right Saya selalu menjauhkan diri, insya Allah ya, selalu terjaga untuk
tidak melakukan sesuatu yang menjadi apa, menegasikan potensi orang, kemudian ya tidak enak kalau saya sampaikan, tapi saya akan berusaha ya kita objektif, ya kita bisa melihat kekuatan-kekuatan kita, kekuatan kawan-kawan kita gitu. Ya. Tapi seorang Khofifah Indar Parawansa, kenapa punya ketertarikan sama politik? S1, S2, politik. Saya bukan tertarik sebetulnya. Apa? Orang Tertarik, saya terpanggil, dulu atau itu sebetulnya? dapat tanpa tes PMDK ya dulu. Wow. Saya dapat di FKH. Karena saya IPA. Kakak saya, ibu saya yang tidak setuju. Terjun ke politik? Ya, bukan ke FKH. Oh, ke FKH. Ya. Banyak reasoningnya ibu. Lalu kakak saya mengambilkan soal-soal, ternyata didaftarkanlah ke FISIP UNER. Jadi ya begitu, kita melakoni aja. Berarti yang mengarahkan adalah Kakak saya. Tapi setelah terjun malah suka? Ya saya melihat ini sebagai sebuah area di mana kita mencoba untuk mengambil posisi yang bisa memberikan manfaat, karena hanya posisi tertentu yang bisa mengambil public policy yang mengikat masyarakat umum. Jadi kalau di posisi bupati, wali kota, gubernur, kita bisa mengambil keputusan yang mengikat masyarakat umum. Ya hanya pada posisi-posisi itu maka gubernur bisa mengeluarkan keputusan gubernur, surat edaran gubernur, itu bupati bisa, dan itu mengikat gitu. Itu artinya ini kan Ibu sudah pernah menjajal semua di bidang politik termasuk jadi gubernur. Langkah ke depannya? Saya mengalir aja. Mengalir saja. Dari dulu mengalir aja ya. Karena kita lihat kan ini bursa, ya Ibu tahu 2024 sudah mulai menggaung-gaungkan nama Enggak Khofifah pernah Indar saya Parawansa. bilang mau mendeklar apa kan enggak. Saya jalan aja. Kalau mandat saya sebagai gubernur, saya coba maksimalkan tugas-tugas sebagai gubernur, memberi layanan terbaik, mengambil kebijakan yang bisa memberikan manfaat lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur. Nah, apakah Ibu nggak mau Bu untuk mencoba ruang lingkup yang lebih luas secara ini ada ceritanya ada dua partai, ada PKS dan juga Nasdem yang melirik Ibu untuk bisa mendampingi calon yang sudah mereka usung ini sementara adalah Pak Anies Baswedan. Pendapat Ibu? Jadi saya ingin sampai hari ini saya ingin maksimalkan untuk menjalankan mandat sebagai gubernur Jawa Timur. Tapi sudah ada komunikasi nggak dari partai-partai tersebut? Ya kalau komunikasi, kita komunikasi lah. Oh ada komunikasi, baik. Boleh dibocorkan lebih lebar? Enggak lah. Tapi ada ya komunikasi itu ya? Kan Pak Anies ketua asosiasi Pemprov, iya. Jadi gubernur dengan gubernur kita punya grup dikomandani Pak Mendagri sambil komunikasi tentu terbangun. Ya. Tapi melihat seorang Anies Baswedan menurut Ibu bagaimana? Janganlah saya terjebak pada apa ya, dan bukan wilayah saya untuk melihat bahwa masing-masing kita tentu mencoba memaksimalkan posisi sebagai kepala daerah sama dengan kepala daerah provinsi. Ya. Sepertinya memang ada komunikasi ya Bu ya, namanya ini sudah mulai merapat ke 2024. Kita mah dengan gubernur yang lain juga ada komunikasi. Dengan Pak Ganjar begitu bagaimana Bu? Sama, jadi ya bangunan komunikasi ya misalnya dengan gubernur Maluku Utara sama lah. Karena gini, Iya. kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah mulai memanas ya Bu ya, suhu politik menuju ke 2024. Selain tadi Ibu katanya. Bagi yang merasa panas, bagi yang merasa adem aja. Kalau menurut Ibu bagaimana? Aja. Ibu sendiri? Saya keep cool. Cool. Biarkan mengalir begitu saja Bu ya. Saya mengalir aja. Tetapi bahwa sekarang mandatnya kan sebagai gubernur Jawa Timur. Tentu kita tetap akan memaksimalkan seluruh mandat yang melekat pada tugas-tugas sebagai gubernur Jawa Timur. Ya, tapi kan kalau kita melihat seorang Khofifah Indar Parawansa ini kan gubernur Kayaknya Jawa ayam Timur. gando ini lebih menarik deh.
beberapa pemirsa di rumah juga penasaran karena kita lihat memang ya suhu politik yang mulai memanas, tapi beberapa orang masih keep cool, termasuk Ibu Kofifa. Cuman ketika melihat yang tadi kita bahas di mobil bahwa sekarang masyarakat sudah semakin terbuka dengan pemimpin perempuan, ya itu artinya mungkin saja. Tapi jelas menyelesaikan dulu ya Bu ya tugas Iya, di jadi Jawa Timur ya. ya. Mandatnya di sini gitu. Itu dia. Ayo minum kopi yuk. Oke Bu, sebelum ke pertanyaan selanjutnya kita minum dulu Bu, biar tetap keep Udah cool. selesai aja deh. Bismillah. Loh, masih ada beberapa obrolan-obrolan dengan lainnya. Nanti kita juga masih punya reality check, pertanyaan cepat untuk Ibu. Langsung aja kita main ke reality check. Oke, jawab cepat ya Bu ya? Lihat dulu pertanyaannya. Enggak Bu. Tidak ada pertanyaan yang menjebak. Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Menteri atau gubernur? Terus sekarang gubernur. Menteri di saat Gus Dur atau menteri di saat Jokowi? Aduh, dua-dua lah. Dua-duanya. Cawapres perempuan atau cawapres laki-laki? Pokoknya merit system lah, mana yang bisa bangun negeri ini lebih baik, lebih baik. Oke, terakhir Ibu. Ampun banget Bu. Anies atau Ganjar? Ini tergantung proses demokrasi yang berjalan deh. Tergantung proses demokrasi yang berjalan. Itu jawaban dari seorang gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Terima kasih Bu Kofifa sudah mengajak kami untuk jalan-jalan, menikmati Jawa Timur dan merasakan menjadi seorang gubernur seperti apa sehari dan ditutup dengan Belum makanan. sehari nih. Belum sehari, setengah hari. Tapi habis ini Ya. boleh lanjut lagi ya Bu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di point of view selanjutnya.